Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Aditya Baskara. Saya adalah salah satu dosen teknik sipil di Universitas Teknologi Yogyakarta. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa Prodi Teknik Sipil Universitas Teknologi Yogyakarta bertekad untuk menjadi program teknik sipil yang terkemuka dalam bidang Forensic Engineering dan Sustainable Construction berbasis teknologi Building Information Modeling dan berwawasan global di Indonesia tahun 2024. Teknik sipil terdiri dari 5 kebidanan, antara lain struktur, manajemen konstruksi, transportasi, keairan, dan juga geoteknik. Saya adalah salah satu dosen teknik sipil yang berkonsentrasi pada bidang manajemen konstruksi. Dan hari ini, saya akan membahas mata kuliah manajemen project yang dimana mata kuliah manajemen project ini merupakan core dari teknik sipil bidang manajemen konstruksi. Untuk RPS Manajemen Project, saya akan menyampaikan dimulai dari capaian pembelajaran. Di capaian pembelajaran ini ada S6, K2, K4, K6, P2, P3, P4, W1, W3 sampai W5. Yang dimana menunjukkan sikap mampu bekerja dan beradaptasi dengan rekan dan lingkungan kerja, serta menghindari pertentangan kepentingan dalam tugas dan tanggung jawab. Ini sangat erat sekali dengan manajemen, karena dalam sebuah manajemen, terlepas dari manajemen project ya, kita harus mampu untuk melakukan gathering baik ke atas maupun ke bawah, ke upper maupun ke down gitu ya, lebih ke atas maupun ke bawah. Jadi kita harus mampu untuk menggathering dan kita harus mampu menunjukkan sikap bahwa segala yang ada bisa kita rangkul dan kita memang bekerja sama posisinya dalam hal ini. Karena dalam dunia teknik sipil sendiri, dalam dunia manajemen kita tidak mampu bekerja secara sendiri. Meskipun kita tahu bahwa terkadang ide kita atau inisiatif kita itu lebih baik kalau misalnya kita manfaatkan sendiri. Tapi dalam dunia manajemen project, dalam dunia pekerjaan kita harus mampu bekerja sama. Apapun itu persoalannya harus mampu kita selesaikan secara bersama-sama. Kemudian di K2, mampu mencari, memahami, mengolah, dan mengintegrasikan data dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi berbasis manajemen konstruksi terintegrasi dengan Building Information Modeling atau kita sebut dengan BIM. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa visi misi teknik sipil Universitas Teknologi Yogyakarta salah satunya yaitu mengintegrasikan antara sustainable construction dengan forensic engineering kepada building information modeling atau BIM. Jadi apapun yang ada yang kita lakukan itu nantinya kita bertujuan untuk mengintegrasikannya dengan building information modeling. Di keempat, mampu melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi dalam proses konstruksi yang juga terintegrasi dengan BIM. Kemudian di keenam, mampu memanfaatkan peran, aplikasi, dan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses praktek teknik sipil sebagai bagian dari manajemen konstruksi yang terintegrasi dengan Building Information Modeling. Di Universitas Teknologi Yogyakarta, dengan branding teknologi, dengan kita mengajukan teknologi, maka di sini teknologi informasi itu merupakan sesuatu hal yang kita junjung tinggi, sehingga dengan kondisi yang sekarang, dengan kondisi dunia yang sekarang yang dimana kita sudah apapun sudah sangat terintegrasi dengan artificial intelligence dan lain sebagainya, maka kita sangat memanfaatkan peran teknologi dan informasi tersebut. Jadi harapannya dengan menjunjung tinggi hal tersebut, mahasiswa tidak akan tertinggal dengan kondisi yang ada dan mampu juga untuk bersaing. Kemudian di P2, menguasai prinsip manajemen konstruksi yang terintegrasi dengan BIM. Terkait dengan manajemen konstruksi sendiri, kalau kita bicara terkait dengan prinsipnya, itu ada 3, yaitu mutu, biaya, dan waktu. Itu adalah prinsip manajemen konstruksi yang paling utama, meskipun sekarang secara praktis sudah dikembangkan lebih besar ya.
terkait dengan triple constraint itu. Tapi yang secara teori yang paling mengikat yaitu 3 itu tadi, yaitu mutu, biaya, dan waktu. Nah, ketika mutu dan biaya waktu itu akan balance, bisa balance dalam sebuah implementasi project atau apapun itu, dia bisa balance, maka goal project itu akan dapat tercapai. Nah, untuk membalance itu kita akan membutuhkan bantuan dari building information modeling. Di P3, memahami prinsip dasar bangunan teknik sipil sesuai dengan standar, peraturan, norma yang berlaku dalam dunia konstruksi berbasis dengan manajemen konstruksi terintegrasi dengan BIM. Jadi, meskipun manajemen itu secara harfiah, dia ada berkontribusi dengan yang namanya seni dalam mengatur proyek, tetapi kita juga harus melaksanakan segala sesuatunya, detailnya sesuai dengan standar nasional Indonesia atau regulasi-regulasi yang berlaku di saat ini. Kemudian memahami teknik analisis berbasis manajemen konstruksi yang terintegrasi BIM, lalu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovasi dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang teknik sipil. Jadi, teknik sipil meskipun dia teknik, kita tidak hanya menekankan bahwa teknik itu adalah struktur, teknik itu adalah perhitungan, teknik itu adalah segala sesuatu yang strict, tapi juga harus ada prinsip humaniora yang kita libatkan. Supaya apa? Supaya teknik sipil ini lebih kepada human. Jadi kalau kita perhatikan sendiri, apa itu teknik sipil? Teknik sipil itu kan diambil dari kata civilization, yang artinya peradaban. Jadi mau tidak mau kita akan melibatkan humaniora. Nah, kemudian mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang teknik sipil berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan, desain, atau kritik seni. Nah, di sini di W3 kita sudah benar-benar mengintegrasikan seni. Kita sudah benar-benar menjelaskan bahwa di sini ada seni di dalamnya. Karena cara orang untuk memanage kelompok, instansi, organisasi itu pasti dia berbeda-beda. Dia punya cara sendiri. Yang entah itu terinspirasi dari apa, tapi dia punya cara sendiri. Nah, cara itu kemudian kita campurkan dengan regulasi yang ada, sehingga seorang manajer project atau seorang manajemen konstruksi, dia punya style sendiri. Kita mengharapkan itu akan keluar dari pribadi mahasiswa. Kemudian mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Sebagai seorang manajer, sebagai seorang leader, sebagai seorang manajemen konstruksi, kita harus mampu mengambil keputusan secara tepat dan cepat, sehingga menghasilkan segala sesuatu yang lebih efektif dan efisien, yang sifatnya adalah solving. Jadi, manajer project, manajemen konstruksi, dia sebagai solver dari sisi manapun. Itu yang kita harapkan dari mahasiswa ketika dia telah mempelajari mata kuliah manajemen project. Berikutnya tentang CPMK. Jadi kita ada 4 di sini CPMK, yaitu M1, M2, M3, M4. Yang dimana M1 memahamkan tentang manajemen konstruksi, memahami manajemen project, dan unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Prinsipnya manajemen project yaitu triple constraint, biaya, mutu, dan waktu. Jadi mahasiswa kami arahkan untuk benar-benar memahami seperti bagaimana caranya untuk bisa membalancekan antara biaya dan mutu dan waktu dalam sebuah proyek konstruksi. Kemudian di M2 memahamkan mahasiswa tentang aspek dan ruang lingkup manajemen proyek beserta unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Kalau manajemen project tadi prinsipnya ada 3, yaitu biaya, mutu, dan waktu. Nah, biaya, mutu, dan waktu itu harus kita integrasikan dengan ruang lingkup manajemen konstruksi yang ada 5,
yaitu man, money, machine, material, dan effort. Jadi biaya, mutu, dan waktu itu triple constraint itu harus terintegrasi dengan 5 ruang lingkup manajemen project konstruksi. Jadi kita harapkan dari situ sebuah project akan berjalan seperti apa yang sudah kita rencanakan dengan efektif dan efisien. Di M3 memahami dan mampu menjelaskan, merencanakan biaya, waktu project serta kualitas mutu konstruksi. Jadi mahasiswa sudah mampu memahami dan kemudian dia juga mampu menjelaskan sebenarnya triple constraint atau biaya mutu waktu project itu dalam sebuah proyek konstruksi itu seperti apa. Perannya di sebelah mana? Kenapa dia harus balance? Bagaimana apabila salah satu dari mereka atau salah dua dari mereka tidak maksimal? Apa yang akan terjadi dengan proyek tersebut? Nah, di sini mahasiswa sudah harus mampu memahami kondisi itu. Nah, harapannya ketika mahasiswa sudah memahami M3, maka tidak sulit bagi mereka untuk memahami dan mampu mengevaluasi biaya, mutu, dan waktu proyek. Kalau mereka tidak paham di M3, maka akan kesulitan untuk memahami bagaimana cara mengevaluasinya. Jadi di M3 ini kami para staf pengajar manajemen proyek yang fokus dalam mata kuliah manajemen proyek akan benar-benar memahamkan para mahasiswa di M1, M2, M3. Karena penting nanti implementasinya pada sebuah proyek untuk memahami M4. Dengan memahami M4, maka dalam pelaksanaannya dunia kerja, mahasiswa akan lebih stabil dan lebih siap. Mata kuliah manajemen project itu mempelajari tentang bagaimana kita memanage sebuah project. Jadi itu yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa, bagaimana cara seorang mahasiswa mampu untuk memanage project pada akhirnya. Karena kita akan berharap yang terbaik kepada mahasiswa. Ketika mahasiswa itu berada dalam sebuah perusahaan atau di lingkup project, kami berusaha agar mahasiswa bisa menjadi nomor 1 di situ, bisa ditempatkan paling tertinggi dalam sebuah project. Sehingga kami mengajarkan mereka tidak hanya bagaimana cara memanage project, tapi bagaimana untuk menjadi leader di dalam sebuah project. Termasuk tadi sudah saya sampaikan bagaimana mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat secara efektif dan efisien. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana konstruksi itu sendiri didukung dengan mata kuliah yang lainnya seperti metode pelaksanaan konstruksi, kemudian alat berat, nanti juga ada ekonomi teknik ya untuk mendukung financial project, triple constraint. Nah, kemudian manajemen konstruksi. Jadi manajemen project dengan manajemen konstruksi itu sifatnya berbeda. Manajemen project itu bisa kita konteksnya bisa apapun, tidak harus terkait dengan konstruksi. Sedangkan manajemen konstruksi itu adalah project tetapi khusus terkait dengan konstruksi. Bagaimana kita mengatur sebuah konstruksi apapun yang ada di situ. Kemudian organisasi proyek konstruksi yang tentunya berbeda dengan organisasi proyek yang biasa ya. Kita di sini banyak sekali bidang ya, ada bidang arsitek, nanti mechanical, electrical, plumbing, terus kemudian landscape dan macam-macam. Karena di proyek konstruksi itu banyak sekali terlibat banyak bidang yang dimana seorang manajer proyek harus memahami begitu. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita di pertemuan ke-6 kita akan membahas terkait dengan pengendalian biaya dan waktu dengan metode varian dan earn value atau biasa kita sebut dengan konsep nilai hasil. Salah satu cara pengendalian biaya proyek dengan melakukan identifikasi varian terhadap data pengeluaran biaya, pelaksanaan terhadap biaya rencana secara periodik atau dalam kurun waktu tertentu. Di sini untuk melakukan pengendalian biaya dengan metode varian, maka disiapkan langkah-langkahnya. Apa yang harus kalian tahu dari sini? Yaitu bahan atau material, upah tenaga, dan juga alat. Ini 1, 2, 3 itu adalah segala sesuatu hal, aspek yang menghasilkan biaya untuk di project. Setiap pekerjaan menggunakan kode atau coding tertentu, ya, dengan membuat rencana anggaran pelaksanaan (RAP). Selain adanya rencana anggaran biaya, kita juga ada yang namanya RAP. Kemudian biaya langsung atau fisik dan juga biaya overhead, ya, biaya overhead. Kemudian juga membuat schedule atau jadwal rencana kerja pelaksanaan untuk setiap jenis pekerjaannya berdasarkan RAP mingguan. Nanti RAP mingguan itu kita akumulasi sehingga akan mendapatkan rencana anggaran pelaksanaan
kumulatif berdasarkan mingguan. Evaluasi terhadap varian biaya dilakukan secara periodik tiap minggu atau bulan. Project itu kan biasanya laporan hariannya per minggu, gitu. Projectnya berapa minggu, gitu kan? Projectnya berapa hari, gitu. Nah, selanjutnya adanya varian biaya berarti ada perbedaan atau penyimpangan biaya antara pelaksanaan dengan rencana. Kemudian dengan diketahuinya penyimpangan sejak ini, ya, dengan forecasting ini, dan kita kalau misalnya tahu lebih dulu sebelum ada kejadian kan seperti semacam meramal ya dalam tanda kutip. Itu kita harapannya bisa mengantisipasi atau memperbaiki. Nah, untuk tahap-tahap berikutnya dengan mencari penyimpangan sejak dini dapat diantisipasi. Untuk tahap-tahap berikutnya kita pengen tahu nih sebenarnya kalau ada suatu kejadian, ada penyimpangan itu kan kita harus tahu sebenarnya karena apa supaya kita bisa mengantisipasi. Apakah dia karena material, ataukah dia karena tenaga, ataukah karena memang manajemennya oke. Nah, ini contoh suatu proyek dengan rencana, anggaran, pelaksanaan. Nah, sebagai berikut. Kalian bisa lihat ini contoh varian biaya terhadap biaya, ya. Di sini ada contohnya pekerjaan tanah dan fondasi, kemudian pekerjaan pasangan, pekerjaan beton, pekerjaan kayu, lantai, dan pekerjaan listrik. Yang di atas ini itu merupakan rencana, yang di bawahnya adalah realisasi. Yang di bawahnya lagi, yang di baris ketiga adalah deviasi. Nah, nanti per minggunya akan diakumulasi biayanya, sehingga kalian dapat melihat yang di bawah ini merupakan akumulasi pengurangan dari total deviasi yang ada. Ini misalnya di pekerjaan tanah dan fondasi, yang ini pekerjaan pasangan. Berarti yang ada di sini adalah akumulasi dari pekerjaan tanah dan fondasi dan juga pekerjaan pasangan. Yang atas minusnya 1100, yang bawah minusnya 200, jadi total minusnya adalah 1300. Berarti kita tahu bahwa di minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini ada penyimpangan. Gitu. Ya, ini yang kita ketahui baru penyimpangan per minggu. Gitu. Nah, penyimpangan yang didapatkan di minus 1800 ini juga merupakan indikasi dari penyimpangan yang terjadi di awal. Startnya dari minus 300 ini. Andai kata nggak terjadi minus 300, minusnya ini misalnya plus gitu ya, plus 1000 misalnya, atau plus 500, maka di sini juga nggak akan minus 1800. Karena uang yang sisa di sini akan masuk ke sini. Sehingga dia minusnya mungkin tidak akan sebesar minus 1800. Ini ya, yang ada tanda panahnya. Ini merupakan saat pelaporan. Dan kemudian ini merupakan total varian. Ini ceritanya saya kalikan dengan 1000 jadi 18 juta. Ini biaya real atau pelaksanaan terhadap rencana anggaran pelaksanaan itu kita bisa lihat dari bar chart dan kurva S. Dengan bobot sigma dapat ditentukan rupiahnya dan waktunya untuk tiap-tiap item pekerjaan. Ini kita bisa lihat dari minggu ataupun bulan, tapi kalau misalnya kita ngambil di project itu biasanya laporannya paling enak memang per minggu karena yang bisa kita dengar adalah laporan mingguan. Jarang di project kemudian dipakai seperti ini laporan harian ya, rapat evaluasi sekalipun apalagi yang sudah kerja praktek juga tahu bahwa memang laporan dilaksanakan per minggu. Setiap minggu akan ada rapat evaluasi. Besarnya biaya tiap minggu untuk tiap-tiap item pekerjaan didasarkan pada bobot pekerjaan. Diubah dalam bentuk rupiah. Jadi rupiahnya kalikan dengan persentasenya, terus akumulasi angka yang di bawah itu kalian kalikan dengan total bobotnya, maka akan ketahuan bahwa borosnya itu sekian. Tapi itu baru ketahuan dari deviasinya aja, belum ketahuan dari ketika sudah diakumulasi, gitu ya. Nah, kemudian besarnya anggaran tiap item pekerjaan dapat ditulis dalam bentuk rencana tiap minggu atau merupakan kumulatif. Misalnya ini, untuk pekerjaan tanah dan fondasi. Waktu yang direncanakan berapa? 3 minggu. Rencana anggaran pelaksanaan total kumulatifnya 24 juta. Minggu pertamanya 6 juta, minggu kedua kumulatifnya 14 juta. Berarti 14 juta dikurangi dengan 6 juta. Berarti dari minggu 1 ke minggu 2 itu akumulasinya 8 juta. Berarti nilainya di minggu kedua sendiri adalah 8 juta.
Tapi yang dipakai di rencana anggaran pelaksanaan itu adalah kumulatifnya, sehingga yang diambil nilainya 14 juta. Terus misalnya minggu ketiga, kumulatifnya 24 juta. Minggu kedua 14 juta, berarti basicnya di minggu ketiga nilainya adalah 10 juta. Begitu. Ini contoh ketika pengeluarannya, pelaksanaannya real. Ada 3 indikator dalam konsep nilai hasil atau kita sebut dengan EVC ya, Earned Value Concept. Sesuai dengan apa yang ada di slide saya. Yang pertama itu adalah ACWP, kemudian ada BCWP, yang ketiga ada BCWS. ACWP itu ini actual cost. Jadi C-nya ini semuanya cost. Actual cost of work performance. Kemudian BCWP, budget cost of work performance. P ini performance, W ini work. Nah, yang ini S, budget cost work schedule. Jadi performance schedule. ACWP didapat dari data akuntansi project. Jadi di ACWP ini kalian juga bisa ambil dari data logistik. Kemudian BCWP, performance. Berarti performance ini kan kinerja. Kalian dapat dari data realisasi. Dari laporan harian juga bisa. Kemudian BCWS, budget cost of work schedule. Ini dapatkan dari time schedule juga bisa. Nah, ada 2 bagian dalam 3 indikator ini. Jadi kalau kita menggunakan indikator ACWP ya, artinya kita akan menghitung cost. Berarti variabelnya untuk ACWP ini ada cost performance index. Terus kemudian ETC, kemudian ada EAC, ini cost performance index, ini estimate to completion, yang ini estimate at completion. Ada juga yang bilang ini estimate cost, yang ini estimate at cost, seperti itu. Jadi C-nya ini merupakan cost. Kemudian bagian yang lain mengatakan S ya, schedule. Jadi ini cost, ini schedule. Jadi ada schedule performance index, ada estimate to schedule, dan ada estimate at schedule. Baik, dari yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya izin bertanya, Pak. Silakan Puspita. Mungkin bisa dijelaskan kembali, Pak, untuk implementasi atau penerapannya pada konsep nilai hasil ini di suatu proyek. Baik, pertanyaan yang bagus ya Puspita. Bagaimana mengimplementasikan ini dalam sebuah proyek? Kalau misalnya kamu tahu adendum, seperti yang sudah pernah kita bahas di mata kuliah aspek hukum konstruksi, ada yang namanya addendum project. Bagaimana sih cara menentukan addendum project itu bisa ketemu berapa hari kita bisa melakukan addendum? Apakah dia 1 bulan, apakah dia 2 minggu, ataukah dia beberapa hari? Caranya dari mana? Salah satunya dengan melibatkan BCWP dan BCWS. Dari BCWP dan BCWS, kalau misalnya 2 elemen ini kita kurangi, maka kita akan bertemu yang namanya deviasi. Nah, deviasi ini adalah elemen untuk menghitung schedule performance index. Dari schedule performance index kita akan ketemu ETS dan EAS. Nanti output dari ETS dan EAS-nya adalah kemajuan atau keterlambatan. Nah, kemajuan ini atau keterlambatan ini satuannya adalah hari. Jadi kita bisa melihat nanti kalau misalnya kemajuan ini angkanya 170, keterlambatan angkanya misalnya 150. Tapi bukan berarti proyek tersebut terlambat 170 hari atau 150 hari. Ini hanya merupakan salah satu peramalan kita kalau kemudian
project itu masih dengan schedule performance index yang sama. Jadi ketika dua angka ini kita bagi, akan ketemu schedule performance index yang akhirnya ketemu dengan ETS dan EAS, sehingga akan menemukan kemajuan atau keterlambatan. Misalnya begini, dalam time schedule, di sini ada rencana, tadi ya seperti yang dijelaskan, di sini ada rencana, kemudian di sini ada realisasi. Nah, ketika rencana atau realisasi ini kita jumlahkan, kemajuannya misalnya ketemu di minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kemajuannya di minggu kedua ketemu 50. Tapi di minggu keempat misalnya minus 120 hari. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini adalah EAS. Andai kata project di awal nilainya 100 hari ya. Berarti di sini kalau misalnya 120 hari minusnya itu adalah minus dari durasi project di awal. Artinya begini, kalau misalnya dengan performa, ini kan schedule performance index ya, dengan performa kinerja yang terus seperti itu didapatkan dari BCWP dan BCWS, maka kalau sampai project selesai diakumulasi dia akan bisa terlambat 120 hari. Jadi 120 hari itu kalau misalnya dilanjutkan sampai dengan minggunya selesai akan lebih daripada itu. Nah, kemudian disinilah kita harus melakukan pengendalian. Baik Pak, sudah paham. Baik, sampai di sini adakah lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak izin bertanya, apakah konsep nilai hasil dapat digunakan untuk adendum waktu saja? Sebelum saya menjawab, apakah ada yang mampu menanggapi pertanyaan dari Patri? Saya Pak, Silakan. seperti yang telah Bapak sampaikan di PPT tadi, bahwa konsep nilai hasil untuk adendum tidak hanya untuk pengendalian waktu saja, tetapi pengendalian biaya juga kan Pak? Mohon koreksi jika saya salah. Ya, jadi jawaban itu betul. Kita tidak hanya melakukan adendum itu terhadap waktu saja, tapi juga terhadap biaya. Ya, karena kita bisa merubah kalau memang perlu perpanjangan waktu, kenapa tidak, gitu kan? Dan kalau misalnya kita perlu melakukan penambahan biaya tanpa mengubah nilai kontrak, juga saya rasa itu perlu dilakukan untuk keberlangsungan proyek. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak. Berdasarkan tadi contoh kasus yang Bapak jelaskan, berarti harus ada pengendalian ya Pak? Nah, pengendalian yang dimaksud seperti apa ya Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Kita bisa lihat di sini. Sini sudah saya siapkan tabel. Ada waktu pada saat project selesai atau estimate at schedule, dan kemudian perkiraan waktu untuk project sisa atau estimate to schedule. Ini dapat 123, 122, dan 100 lain sebagainya. Ini merupakan penjumlahan dari waktu keseluruhannya ini. Nah, projectnya ini kan ceritanya di dalam kasus ini 120 hari. Tapi ketika kita lihat di sini minusnya 3. Berarti kurang lebih akan ada keterlambatan sebanyak 3 hari. Tapi di sini itu di minggu ke-15 dan minggu ke-14 ini sudah start, ini sudah menjadi plus, tidak lagi minus seperti di minggu-minggu 11, 12, dan 13. Kenapa? Karena dilakukan pengendalian. Yang pengendalian itu bisa dilakukan dengan cara crash program, dengan cara project acceleration, dan bagaimana cara mengakselerasinya bisa dengan menambah waktu lembur, kemudian shifting, tenaga kerjanya ditambah, ya, kemudian alat beratnya juga bisa ditambahkan. Tadi saya menambahkan sedikit, kalau misalnya kalian melihat di sini, waktu pada saat project selesai, durasi projectnya 120 hari, tapi di sini bisa 123 hari. Ini berarti project ini akan telat 3 hari. Kalau misalnya tidak dilakukan pengendalian, tetap dengan kondisinya schedule performance indexnya BCWP sampai BCWS tetap di angka 0,94, maka sampai sini project ini akan tetap telat. Bisa tetap minus 3, bisa lebih daripada minus 3, jadi minus 10, minus 20, dan lain sebagainya. Begitu. Baik, kita cukupkan untuk kuliah manajemen project pada hari ini. Materi yang kita dapatkan adalah kita bisa tahu nih bagaimana caranya melakukan pengendalian dalam sebuah project, salah satunya dengan metode konsep nilai hasil. Itu merupakan langkah awal yang bisa kalian lakukan untuk mendeteksi adanya penyimpangan dalam sebuah project.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak.